أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak memberikan kita rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang mulia ini kita sudah melangkahkan kaki kita meninggalkan semua aktivitas kita demi kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya telah berjuang mengeluarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang telah kita rasakan saat ini. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, umat beliau, dapat melanjutkan usaha-usaha beliau dengan penuh tanggung jawab. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemada selaku khatib berwasiat kepada sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena agama Islam menegaskan manusia yang paling berkualitas di sisi Allah bukan karena harta bendanya, bukan karena pangkat jabatannya, itu di mata Allah tidak ada artinya. Manusia yang paling berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi orang-orang yang paling mulia di antara kita semua di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita takwa, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal perbuatan itu sebagai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dengan takwa itulah
kehidupan bisa membawa arti baik di dunia maupun baik di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan penuh tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di muka bumi ini dengan memberikan segala macam kebutuhan hidup yang diperlukan oleh umat manusia, seperti makanan, minuman, pakaian dan lain-lainnya. Semua itu tersedia dan serba lengkap, sebagaimana yang difirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi untuk kamu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan kita, maka timbal baliknya kita harus taat. Kita harus patuh terhadap semua perintahnya dan kita menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang tua, ia sudah memberi nafkah kepada anak-anaknya, maka keharusan kita sebagai anak adalah wajib mematuhi terhadap semua perintah orang tua selama perintah tersebut tidak berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu semua pasti benar dan banyak manfaatnya. Sedangkan semua yang dilarangnya pasti mengandung bahaya dan mudarat yang akhirnya bila kita melanggar hukum Allah itu pasti kita menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh kita sebagai manusia, maka pasti timbul kerusakan, akan timbul malapetaka, akan timbul suatu kehancuran, bahkan timbulnya malapetaka di mana-mana. Sumbernya itu karena ulah tangan dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi sayang sekali kebanyakan manusia suka mencoba dan bahkan meremehkan larangan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu tahu bahwa itu haram atau dosa. Apalagi zaman sekarang minuman keras dijual secara terbuka, perzinahan merajalela, hingga narkoba dijual secara bebas. Maka timbullah bencana dan malapetaka di mana-mana, tak terkecuali tanah longsor, banjir besar terjadi karena hutan dicuri pohonnya. Semua ditebang tanpa ada pikir panjang. Begitu juga pencemaran air sungai terjadi karena pembuangan limbah yang tidak benar dan segala macam bencana yang menghabiskan kerugian yang sangat besar. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yakinlah bila larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh kita semua, maka pasti timbul malapetaka. Contoh yang nyata adalah larangan perzinahan, homoseks, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat barusan Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya.
tetapi ternyata banyak orang yang melakukannya, bahkan ia menjadikan sebagai kebanggaan, maka timbullah berbagai penyakit kotor dan menjijikkan. Penyakit yang sampai saat ini tidak ada seorang dokter pun di dunia ini menemukan obatnya. Sungguh mengherankan. Di dunia modern sekarang ini ada penyakit yang tidak ditemukan obatnya. Itu benar-benar kutukan ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyakit yang satu ini tidak dapat melemahkan kekebalan tubuh. Siapa yang terjangkit penyakit ini segera akan mati dan hidupnya tidak akan bertahan lama. Telah banyak korban yang bergelimpangan. Itulah bukti bahwa jika larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar, maka pasti akan menimbulkan bencana dan malapetaka yang sangat besar. Ada lagi larangan Allah Subhanahu wa taala yang banyak dianggap remeh dan sepele oleh umat manusia, yaitu minuman keras dan perjudian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala itu adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surah yang lain, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun." Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita lantaran meminuman arak dan berjudi serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dari dua ayat itu sudah jelas bahwa minuman keras dan perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan, dapat menimbulkan pembunuhan. Tapi banyak orang kurang menggubrisnya terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Akibat timbullah pembunuhan di mana-mana disebabkan minuman-minuman keras. Bahkan kini banyak terjadi kriminal seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan yang kesemuanya itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu minuman keras dan perjudian. Pendeknya, miras dan judi jelas-jelas menimbulkan kesengsaraan semua lapisan masyarakat. Larangan minuman-minuman keras itu sesungguhnya sangat berat, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salata arba'ina sabaha." Barang siapa yang minum arak, maka Allah tidak akan menerima salatnya orang itu selama 40 hari. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatul la tadkhulunal jannah al-aqu liwalidayhi wal mudminul khamra wal mannanu bima ufi." Tiga golongan tidak akan masuk surga, yaitu orang yang berani durhaka kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang membiasakan minuman-minuman khamar. Dan yang ketiga, orang yang mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah membuktikan bahwa orang yang ingkar terhadap perintah Allah, maka mereka akan menerima akibat yang tidak baik, yaitu mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan maksiat pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita agar memperhatikan dengan seksama bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Maka perhatikanlah sebagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, percayalah akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka pasti akan beruntung dan tergolong orang-orang yang mendapat kenikmatan besar, yaitu masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 71, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat keuntungan yang besar di dunia dan di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita tergolong orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam alladzi 'allama bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala bi ismillahi wa qawlil qadar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa thabbit bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunta minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun